Hai siswa-siswa SMA kelas 10, hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati yang merupakan keberagaman makhluk hidup di bumi kita. Luar biasa, kita akan memasuki dunia yang menakjubkan dari keanekaragaman hayati. Mari kita mulai. Pertama-tama, apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keragaman semua bentuk kehidupan di bumi, mulai dari tumbuhan hingga hewan, mikroorganisme, dan lainnya. Mengapa kita peduli tentang keanekaragaman hayati? Karena keanekaragaman hayati mendukung kehidupan kita. Hutan hujan misalnya adalah rumah bagi ribuan spesies yang berkontribusi pada ekosistem bumi. Keanekaragaman hayati sangat penting. Ini memberikan layanan ekosistem yang mendukung kehidupan kita. Tumbuhan memberikan oksigen, dan serangga membantu penyerbukan. Semua ini berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sekarang, mari kita lihat tingkatan keanekaragaman hayati. Ada 3 tingkat utama: tingkat genetik, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat genetik. Keanekaragaman hayati tingkat genetik mengacu pada variasi genetik dalam populasi tertentu. Ini penting karena memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Keanekaragaman sifat genetik pada suatu organisme dikendalikan oleh gen-gen yang terdapat di dalam kromosom yang dimilikinya. Kromosom tersebut diperoleh dari kedua induknya melalui pewarisan sifat. Namun, ekspresi gen suatu organisme juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat hidupnya. Sekarang, bisakah kalian memberikan contoh dari keanekaragaman hayati tingkat genetik? Oke, sebagai contoh kita bisa melihat pada buah durian, ada yang memiliki daging buah tebal, ada yang memiliki daging buah tipis, ada yang berkulit tebal, ada yang berkulit tipis. Pada buah pisang, kita bisa menjumpai pisang dalam beraneka bentuk, ukuran, warna, dan juga rasa. Begitu pula pada buah mangga. Pisang mangga memiliki beberapa varietas yang bisa kita kenal ya, misalnya seperti pisang raja, pisang ambon. Pada buah mangga misalnya seperti mangga mana lagi, mangga golek, apel, kidang. Kemudian kita juga bisa menjumpai pada beberapa tanaman, misalnya pada bunga bougainville, kita bisa melihat pada daun pemikat ada yang berwarna merah muda, orange, putih, dan misalnya juga pada hewan seperti hewan kucing yang memiliki perbedaan dari warna rambut, ada yang berambut hitam, juga berambut kuning. Selanjutnya adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies merupakan perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya, di suatu halaman terdapat pohon mangga, kelapa, jeruk, rambutan, bunga mawar, melati, cempaka, burung, kumbang, semut, kupu-kupu, dan lain-lain. Keanekaragaman tingkat jenis yang lebih tinggi umumnya ditemukan di tempat yang jauh dari kehidupan manusia, misalnya di hutan. Nah, sekarang bisakah kalian memberikan contoh dari keanekaragaman hayati tingkat jenis dari organisme yang memiliki ciri fisik yang hampir sama? Baik, contoh dari keanekaragaman tingkat jenis dari organisme yang memiliki ciri-ciri fisik hampir sama, misalnya kita bisa jumpai pada tumbuhan kelompok palem atau palme, seperti kelapa, pinang, aren, dan sawit. Mereka memiliki ciri fisik yang hampir sama, namun tumbuhan-tumbuhan tersebut merupakan spesies yang berbeda. Kelapa memiliki nama spesies Cocos nucifera, pinang bernama Areca catechu, aren bernama Arenga pinnata, dan sawit bernama Elais guinensis. Sedangkan pada hewan, contoh dari keanekaragaman tingkat jenis dari hewan yang memiliki ciri fisik yang hampir sama seperti pada genus Panthera. Misalnya ada harimau, singa, macan tutul, dan jaguar. Mereka memiliki ciri fisik yang hampir sama, namun mereka berbeda.
Harimau memiliki nama ilmiah Panthera tigris, singa Panthera leo, macan tutul Panthera pardus, dan jaguar Panthera onca. Tingkat keanekaragaman hayati yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dan spesies lain, serta antara spesies dan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Misalnya, suhu, udara, air, tanah, kelembapan, cahaya matahari, dan mineral. Ekosistem bervariasi sesuai spesies pembentuknya. Jenis organisme yang menyusun setiap ekosistem berbeda-beda. Adakah yang bisa menyebutkan penyusun dari ekosistem hutan hujan tropis? Organisme penyusun ekosistem hutan hujan tropis misalnya diisi pohon-pohon tinggi berkanopi seperti meranti dan rasa mala, rotan, anggrek, paku-pakuan, burung, harimau, monyet, orangutan, kambing hutan, ular, rusa, dan berbagai jenis serangga. Sayangnya, keanekaragaman hayati kita terancam oleh beberapa aktivitas manusia seperti deforestasi, perubahan iklim, dan polusi. Kita semua bisa membantu melindungi keanekaragaman hayati dengan cara menjaga lingkungan, mengurangi sampah plastik, dan mendukung upaya konservasi. Jadi, teman-teman, mari kita bekerja sama untuk menjaga keanekaragaman hayati. Ini adalah tugas kita untuk melindungi kehidupan di planet ini agar generasi masa depan juga dapat menikmati keajaiban alami ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Mari bersama-sama menjadi pelindung alam. Sampai jumpa.